Ada kegaduhan di balik Natal. Dari mana datangnya kegaduhan Natal ini? Mari kita telisik lebih dalam. Ada Natal Yesus, putra God, dan ada Maulid Isa, putra Maryam. Perbedaannya bagai langit dan bumi. Natal sudah tiba. Lonceng-lonceng berbunyi dan sukacita bergema di seluruh Indonesia dan dunia. Tapi di tengah kegembiraan itu, ada suara-suara yang tidak sedap mengkritik dan mengolok-olok Natal. Bahkan ada yang melarang perayaan Natal, mengharamkan ucapan Selamat Natal, dan lain-lain. Kenapa sih perayaan Natal yang seharusnya damai ini selalu memicu kegaduhan yang begitu sengit? Jawabannya sebenarnya cukup jujur dan sederhana. Ini terjadi karena para pengkritik dan penggaduh masih belum mengetahui secara detail apa dan bagaimana natur Natal Yesus di Injil. Sangat berbeda dengan natur kelahiran Isa di Al-Quran. Mari kita lihat perbedaan natur Natal ini. Kabar sukacita besar bagi universal versus kabar gembira hanya untuk Maryam sendiri. Dalam Injil, malaikat menyampaikan kabar sukacita universal kepada para gembala agar menyambut Natal Yesus dan diikuti puji-pujian dari sejumlah laskar malaikat dari surga. Ini terjadi di hari Natal, di mana malaikat berkata, "Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus," yang artinya Mesias Al-Masih. Dalam Quran, malaikat menyampaikan kabar gembira tetapi senyap hanya kepada Maryam seorang. Malaikat itu berkata, "Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepada kamu." Dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, kita petakan 5 beda dasariah Natal Yesus versus Natal Isa di Quran. Pertama, Quran kosong dari pohon silsilah dan ID Isa. No genealogi. Kedua, Quran dalam keacakan urutan kisah dan peristiwa Natal. Non-kronologi. Ketiga, terkosong semua nama-nama tempat dan waktu yang berkaitan dengan Natal. No geografi. Keempat, tak ada saksi mata atas Natal kelahiran Isa. No witness, karena Maryam sosok solo tunggal. Tak ada Yusuf. Pada para gembala-gembala maupun sambutan bala tentara surgawi yang turun dari surga. Kelima, tanpa makna dan misi besar Natal Isa itu sendiri. No divine mission. Entah apa misi Isa diutus ke dunia yang berakhir abortif gagal karena ia diam-diam diraibkan oleh Allah ketika mau disalib. Kita mulai beda pertama, genealogi, silsilah dan ciri gen atau ID pribadi. Nah, ini adalah beda pertama. Kita semua tahu kalau otentisitas kisah seorang tokoh terletak pada silsilahnya. Itu adalah ID pribadinya. Dan Tuhan bahkan menandai nabi terbesarnya Sang Mesias dengan silsilahnya dan ID yang super jelas, mutlak otentik. Tidak boleh kabur-kabur agar tidak diklaim pihak lain dan nyasar kemana-mana yang bukan sosok dan cirinya. Maka pohon silsilah Yesus ditandai secara ketat dan komplit dalam Injil. Lihat Matius 1, 1-17, Lukas 3, 23-38. Dirinci dari leluhur Abraham, turun hingga kepada Yesus dan sebaliknya. Dari Yesus hingga Abraham, dan bahkan sampai Adam. Belum cukup ringan itu, plus nubuat nabi-nabi sebelumnya tentang bakal datang sosok dan ciri-ciri Sang Mesias tersebut. Nah, coba perhatikan catatan ini. Adakah Quran mendetailkan silsilah Isa dan Muhammad secara otentik? Mungkin hanya ada secuil aja untuk Isa, tapi itu pun bermasalah. Kok bisa Isa jadi keponakan Harun atau Musa, anaknya Imran, yang beda suku dan selisih zaman kelahirannya itu 13 abad? Baca Quran surat 19:28, 66:12 bandingkan dengan 1 Tawarikh 6:3. Semua orang sudah tahu persis bahwa Maria dan Yusuf itu suku Yehuda, yaitu keturunan atau anak-anak Daud. Bukan suku Lewi, suku yang menurunkan imam-imam atau sukunya Imam Harun. Beda 2. Kronologi. Ini adalah ciri kerapihan dan rincian dalam urutan waktu kejadian. Kronologi itu sudah terkodrat yang mengikuti kodratnya Tuhan yang memang maha rapi dan terperinci. Maka Alkitab pun diturunkan Tuhan secara rinci dan teratur menurut kronologi Tuhan yang sempurna. Sangat kontras dengan keacakan Quran yang tidak terjelaskan oleh surat 11 ayat 1. Walau di situ menyatakan bahwa kitabnya disusun rapi dan dijelaskan terperinci, namun nyatanya tidak tampak dalam kronologi Quran. Contoh non-kronologi yang acak dan kasat mata.
Urutan surat 1, 2, 3, dan seterusnya di Quran itu sesungguhnya berdasarkan apa? Apa itu sesuai dengan aslinya wahyu Allah saat diturunkankah? Atau urutannya sama dengan aslinya di surga? Kalau begitu, kenapa wahyu pertama dijadikan surat ke-96 yang kita sama-sama tahu? Lihat juga surat Al-Isra. Ayat pertama berbicara perjalanan Isra. Ayat kedua, loncat, bicara tentang Musa. Ayat ketiga, loncat lagi ke Nuh, dan seterusnya. Kenapa begitu? Beda 3. No geografi. Kisah Maryam menjadi tidak terpahami. No geografi. Tanpa nama tempat di mana Isa dilahirkan. Quran mewahyukan bahwa Maryam minggat sampai 2 kali. Entah kemana. Minggat pertama terjadi sebelum hamil dan kedua saat hamil. Surat 19:16 sebelum hamil. Tertulis dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Entah di mana. Saat hamil, surat 19:22, maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Nah, minggatnya seorang perawan muda seperti Maryam sendirian sampai 2 kali, dan entah kemana, pastilah sesuatu yang kritis, bahkan maha kritis. Tapi masalahnya juga tak terjelaskan. Di mana Zakaria saat itu? Apa benar satu kota dengan Maryam? Dia kan Nabi Allah yang ditentukan sebagai pemelihara Maryam. Surah 3:37. Kok bisa Zakaria gagal tugas dalam menjaga Maryam? Di seluruh Quran, kehidupan Isa praktis terkosong dari rujukan masa dan zamannya, juga tanpa lokasi, alias kosong dari masa waktu dan ruang. Tak ada nama kota atau wilayah otentik seperti Yerusalem, Nazaret, Bethlehem. Padahal, Bethlehem itu tempat Yesus lahir. Sang Kalimatullah terlahir di dunia yang bahkan sudah dinubuatkan oleh Nabi Maleaki tahun 500 sebelum Masehi untuk kedatangan Natalnya Sang Mesias. Maleaki 5 ayat 1. Pertanyaannya, kisah Nabi Tuhan yang tanpa geografi itu, bukankah itu jadi kontra ciri dari maha taunya Tuhan? Beda keempat, saksi mata. Ini ciri keabsahannya. Baca surat 2 ayat 282, 5 ayat 106, 24 ayat 4 dan 13, dan lain-lain. Baca juga Taurat dan Kitab Ulangan 19:15. Sama tentang saksi mata. Dikatakan, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, maka perkara itu tidak disangsikan. Dan Yesus juga berkata, Yohanes 8:17, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Nah, sekarang kita lihat saksi matanya. Berita sukacita Natal disampaikan malaikat kepada para gembala yang polos. Setelah menyaksikan berita dari malaikat, mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat. Melihat di sini artinya menjadi saksi mata. Apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lukas 2:15. Maka semua saksi mata memuliakan Tuhan yang memberkati manusia dengan damai sejahtera sesuai dengan nyanyi puji-pujian para malaikat surga. Nah, ini kontras dengan kelahiran Isa oleh Maryam. Senyap sendirian tanpa saksi mata. Kita telah melihat 4 kegagalan kunci. No genealogy, non-chronology, no geography, dan no witness. Semua keraguan historis ini mengarah pada satu perbedaan terbesar. Perbedaan yang menentukan natur dan tujuan Mesias. Beda 5. No divine sonship and mission? Jawaban tuntasnya ada di seri 2. Sampai jumpa.